Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Lisa, salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa G. Sempena Banda Aceh dengan program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan membahas tentang peluang suatu kejadian dengan mata kuliah teori peluang yang diampu oleh dosen Bapak Uli Muzakir MT. Nah, jadi pertama-tama kita bahas tentang apa itu peluang. Jadi, peluang adalah salah satu topik dalam matematika yang mempelajari kemungkinan dari suatu kejadian. Nah, jadi persamaannya di sini P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Nah, jadi di mana PA ini peluang kejadian A. Nah, jadi sedangkan NA ini banyaknya kejadian A dan NS ini banyaknya anggota ruang sampel. Nah, di sini kita akan melihat contohnya. Nah, jadi kita lihat contoh yang pertama. Pada pelemparan sebuah dadu, temukan peluang munculnya sisi dadu yang beranggap benar. Nah, pembahasannya kita jawab. Yang pertama, ruang sampel S adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. NS-nya 6. Sisi dadu genap adalah 2, 4, dan 6. Dan NK-nya itu 3. Maka PK-nya, kita masukkan rumus dunia dulu. PK sama dengan NK per NS. NK-nya tadi 3 dan NS-nya 6. Jadi 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Setelah kita bagikan 3 per 6 hasilnya 1 per 2. Nah, jadi peluang kejadian muncul sisi dadu yang berangka genap yaitu 1 per 2 kemungkinan. Nah, sekarang kita akan menuju contoh yang kedua, yaitu sebuah dadu dibuat sedemikian rupa sehingga muncul suatu bilangan ganjil 3 kali lebih besar daripada muncul bilangan genap. Bilangan K menyatakan kejadian muncul suatu bilangan yang kecil dari 5 dalam suatu lemparan. Hitunglah PK. Nah, jadi di sini yang disuruh cari itu PK. Nah, sekarang kita jawab. PA sama dengan N dalam kurung A, NA per NS. Nah, jadi ruang sampel S adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Misalkan peluang bilangan genap adalah X dan peluang bilangan ganjil adalah 3X. Ini kita gantikan, kalau bilangan genap kita ganti dengan X dan bilangan ganjil kita gantikan dengan 3X. Karena jumlah peluang itu 1 kali lemparan, maka S sama dengan 1. Nah, jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 1. Nah, 3X tambah X tambah 3X tambah X tambah 3X tambah X. Kenapa ini 3X dan X yang digunakan? Karena di atas tadi sudah kita misalkan kalau yang genap itu kita ganti dengan X dan yang ganjilnya itu kita ganti dengan 3X. Maka kita buat seperti ini. Sama dengan 1. Satunya ini tetap. Nah, jadi kita jumlahkan X-nya ini berapa? Ya, jadi hasil berapa jumlah X ini? Yaitu 12X sama dengan 1. X sama dengan 1 per 12. Kita pindahkan 12-nya menjadi per. Nah, hasilnya itu X sama dengan 1 per 12. Jadi, peluang bilangan genap adalah 1 per 12. Maka, peluang bilangan ganjil adalah 3X sama dengan 3 per 12. Peluang muncul bilangan yang kecil dari 5 adalah peluang muncul bilangan yang kecil dari 5 dalam suatu lembaran adalah PK sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Kenapa 1 sampai 4 saja yang digunakan? Kenapa nggak digunakan 1 sampai 10? Nah, jadi kita gunakan 1 sampai 4 karena di dalam soal tadi dinyatakan bilangan yang kecil dari 5. Jadi yang kecil dari 5 itu 1, 2, 3, 4. Nah, di bawah 5. Jadi kita gunakan 1 sampai 4. Sama dengan 3X tambah X tambah 3X tambah X. Nah, jadi bilangan ganjil ini kita ubah ke 3X, sedangkan genap kita ubah ke bentuk X. Nah, jadi 3 per 12 tambah 1 per 12 tambah 3 per 12 tambah 1 per 12 sama dengan 18 per 12.
Nah, jadi 18/12 sama dengan 2/3. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.